Jadi jangan main-main loh. Rakyat ini ibaratnya kayak bisul ini hari ini loh. Ya, tinggal nunggu momen untuk pecah. Dan saya yakin kalau pemerintah memaksakan diri, civil disobedience akan terjadi. Iya. Jadi pembangkangan sipil itu nggak bisa dihindari gitu loh. Ada berapa pendapat saya lihat itu Pak Jokowi ini akan dilengsarkan sebelum waktunya. Kalau ini dibiarkan, makanya betul kata Pak Ade, jangan pakai libido kekuasaan. Karena ada momentum ini. Karena Pak Prabowo pun sebetulnya secara politik ia ingin lepas daripada bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi kalau ada gerakan, Rezim ini kalau masih ngotot memaksakan diri, saya yakin Republik ini akan chaos. Ya, kita lihat bagaimana kemarin satu tewas sudah di Bandung dan mungkin kita sama-sama nonton nih ya. Saya desas-desus mundurnya Erlangga ini kan diduga kuat juga atas kehendak Pak Jokowi. Karena munculnya Bahlil ini sebagai perpanjangan tangan Pak Jokowi, ya kan? Orang berpikirnya seperti itu. Ada juga desas-desus bahwa beliau jadi ketua Dewan Pembina. Kita nggak tahu struktur Golkar ke depan seperti apa. Yang jelas Pak Jokowi butuh perahu, butuh instrumen politik, butuh partai politik yang kuat. Nah kalau kita mundur ke belakang, ada statement dari Sekjen Hasto ya, yang menarik. Dalam beberapa hari terakhir ini situasi politik Indonesia sedikit memanas atau bahkan sangat memanas. Aksi-aksi demo di kalangan mahasiswa hampir merata ke seluruh Indonesia. Fenomena apa yang terjadi sesungguhnya? Untuk itu kita bahas langsung dengan dua tokoh, baik dari kalangan pengamat politik dan dari dua kalangan politik. Dua pengamat kalangan politik ini ada Bung Haikal Al-Hafafah selaku Direktur Lembaga Studi Demokrasi Teras Indonesia. Selamat datang Bung Haikal. Selamat datang, terima kasih Bang Rahmat. Kemudian ada Bung Ade Indra Caniagro, pengamat politik dan akademisi ya. Sekarang lagi kandidat doktor ilmu politik di Universitas Indonesia. Langsung saja kita ini Bung Ade. ya, Ini dalam beberapa hari terakhir ini kan demo mahasiswa merata nih seluruh Indonesia nih juga. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi? ya kalau kita melihat ini biasa aja gitu. Artinya gini loh, ketika terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh pemerintah, dia mahasiswa juga berhak untuk melakukan perlawanan. Kenapa saya bilang pembangkangan? Kan udah jelas di konstitusi kita menyatakan apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu final and binding gitu. Final dan harus dilaksanakan segera kan itu. Tapi kan ujuk-ujuk hitungan jam loh, nggak sampai 1 kali 24 jam. Hasil judicial review dari Partai Buruh dan Partai Gelora itu seolah dimentahkan lewat balik gitu loh, dan balik secara otomatis menyetujui gitu loh. Kan aneh gitu loh. Ini mau ngapain gitu loh, emang negara ini punya siapa, coba saya tanya. Sakit itu orang gitu loh. Negara ini kan punya emak-emaknya. Dan beruntung sampai hari ini kan kita belum lihat setelah sebelumnya didorong untuk paripurna kan, legitimasi dari alat kelengkapan Dewan Balik ini dilegitimasi lewat paripurna, tapi tidak quorum kan gitu. Ya apapun yang terjadi hari ini, saya pikir pemerintah ya jangan berpikir ini selesai gitu loh. Satu sudah tewas mahasiswa di Bandung, ya. Jadi jangan main-main loh. Rakyat ini ibaratnya kayak bisul ini hari ini loh. Ya, tinggal nunggu momen untuk pecah. Dan saya yakin kalau pemerintah memaksakan diri, civil disobedience akan terjadi. Jadi pembangkangan sipil itu nggak bisa dihindari gitu loh. Nah, udah muak, capek gitu loh. Ya, hanya gara-gara satu orang loh. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote kita disuruh sibuk. Kan gila gitu kerjaan ini gitu loh. Ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi kan keputusan hukum. Ya. Diubah dengan keputusan politik yang balik. Emang boleh? Ya, karena kan begini, bahwa sebetulnya kan kalau kita lihat, sebelum kita jawab itu dulu ya. Jadi yang pertama ini kan ada berapa fenomena. Kegalauan, kegelisahan masyarakat ini kan dimulai daripada putusan MK yang mengakomodir kepentingan Gibran itu, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa politik sebelumnya. Dan yang kedua itu kan ada fenomena di mana aksi borong partai oleh partai pemenang istana
yang kemudian mengharapkan kota kosong. Ada peristiwa politik yang ketiga, ada calon independen yang mau maju sudah siap berkas tetapi kemudian tersandra karena waktu yang sedikit dan administrasi yang rumit gitu. Yang banyak calon independen gagal. Nah, putusan MK ini sebetulnya adalah semacam angin segar untuk menjawab bahwa demokrasi itu masih ada. Semacam hutang politik yang kemarin pernah dilakukan oleh MK. Jadi ada dosa MK yang kemudian dijawab oleh putusan MK yang 60-70 ini. Nah, kemudian kalau kita lihat yang secara lebih detail ya, bahwa dalam putusan MK ini kan sebetulnya ada dua, ada 60 dan 70. Nah, kalau dengan putusan 60 itu kan soal ambang batas. Jadi seluruh partai politik baik parpol non-parlemen maupun yang masuk parlemen itu bisa maju dengan berbagai persyaratan yang sudah dibangun. Nah, yang kedua ada putusan 70. Apa putusan 70? Putusan 70 ini adalah membatalkan putusan MK, membatalkan putusan MA yang di dalamnya ada kepentingan anak Jokowi, Kaisang untuk maju. Jadi ada dua partai, ada dua kepentingan, 60 kepentingan partai mayoritas yang ada di internal istana. Yang kedua ada putusan 70 itu kepentingan Pak Jokowi. Nah, dua kepentingan inilah yang kemudian berjalan secara bersamaan dalam momentum kita hari ini. Saya kira wajar kalau kemudian rakyat bergejolak karena memang luapan-luapan emosi itu sudah lama dihimpun ya. Jadi ada akumulasi kegelisahan yang kemudian juga Pak Jokowi sudah di ujung-ujung jabatan. Jadi wajar kalau kemudian. Nah, kemudian kenapa sampai ribut? Karena anggota DPR yang notabene adalah partai-partai besar pemenang istana ini itu kan sudah bagi lapak. Ini Sumsel ini warnanya merah, kuning, hijau contoh. Wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Timur begitu. Nah, kemudian putusan MK ini kan merubah peta. Ini yang mengganggu situasi politik. Dan kedua, ada kalau kita lebih jeli lagi, ada peristiwa lain dalam itu apa? Perubahan politik pasca mundurnya Airlangga Hartarto. Artinya ada B1 KWK yang juga akan ditinjau ulang dengan ketua umum baru ini. Jadi dinamika politik ini berjalan secara bersamaan dalam tempo yang cukup singkat. Saya kira itu, Bung. Ini by design nggak? Adik, Ya pasti lah, mana ada politik nggak didesain. ini siapa yang mendesainnya? Kalau ditanya siapa yang mendesainnya kan tergantung nih, mau sama kita bicara membuat pola baju nih, Ya, ya pola ini kan sudah dibuat. Nah, yang motong ini, yang mengeksekusi atau yang aktor intelektualnya kan gitu. dua-duanya. Ya kalau ditanya apa aktor intelektualnya, jelas yang punya kepentingan hari ini kan presiden. Ya. Karena kan anaknya. Ya yang menggunting tadi ya yang mengeksekusi ya parlemen. Ya. Kan mereka yang mengesahkan itu gitu loh. Kok mau mereka itu mendukung keputusan itu? Ya mau lah. Memang ada tekanan apa? Memang ada tekanan apa? Ya sebenarnya kan tekanan apa? Dari kacamata politik lah. Kalau saya bilang statementnya Bahlil ini udah selesai gitu loh. Bahayanya Bahlil itu apa sih gitu loh. Ini bahaya nih, ada Raja Jawa. Kalau kita nggak nurut di bahaya nih, nggak gitu. Ya, kalau saya kan sederhana aja, kan. Sekelas Airlangga, partai besar bisa ditekan, uji gitu diagangi, kan. Artinya apa? Yang lain urusan kecil kan gitu. Apalagi bukan ketua umum partai. Itu mungkin yang dimaksud oleh bahaya. Sekelas ketua partai pun bisa dipaksa semua. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya sederhana aja gitu loh. Kenapa? Ya mohon maaf, presiden hari ini punya semua gitu. Ya, dia punya KPK dan itu dia sampaikan di ruang publik. Itu saya gigit. Ya maksudnya bukan gigit pakai gigi. Dia sampaikan juga secara eksplisit, saya punya KPK, saya punya polisi, saya punya jaksa. Artinya apa? Semua ini tersandra dan disandra. Pilihannya sih kok, kalau namanya lo aku atau kalau namanya lo terbuang. Kan itu, nggak pikir daripada terbuang sudah mati pergi apa ke dunia yang penting gue bebas. Apa udah kena kamu pemilu? Emang separah itu kah? Jangankan level elit, level massa pun dikunci. Kalau bahasa John Seidel kan lock-in elektoral. Iya. Ya, pemilih itu bisa dikunci. Bagaimana mengunci pemilih? Pelihara kemiskinan, rawat kebodohannya. Maka
Ketika Anda datang dengan bansos, Anda akan dianggap dewa, Anda akan dianggap pahlawan. Anda lah orang yang paling wow di mata mereka. Maka ketika Anda nyalon, ya mimpi yang lain nak menang kan itu. Berarti kabinet-kabinet yang ada sekarang ini tersandra juga semuanya orang-orang dari partai politik. Saya bilang pasti. Pasti ya. Pasti. Ya kita lihatlah kan kemarin kan jelas nih. Ada pertanyaan bodoh lah saya pikir. Kenapa mereka, para ketua umum partai ini, itu tidak mau maju sebagai calon? Yang lain ya maksudnya Pak, ada Golkar, ya? Oh, kenapa? Kenapa bukan mereka? Sementara kita tahu ketika bicara kekuasaan, ya ruang mereka itu terbuka lebar, apalagi mereka ketua umum partai. Apa sih? Gitu loh. Tujuan kita berpartai kalau bukan kekuasaan. Nah kekuasaan tertinggi itu di eksekutif itu. Kalau nggak jadi hari 1, hari 2, kalau nggak jadi presiden, itu presiden. Kira-kira, ya kalau mereka mau jujur, mau nggak mereka? Jawabannya pasti mau. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani? Bukan nggak mau ya? Kenapa mereka nggak berani? Kan itu. Karena masuk obat, apa anakku yang maju? Kan itu. Bisa diprediksi. Aturan aja bisa bolak-balik kok. Iya. Sampaikan oleh Bung Aikal kan, MK 60 itu kan itu. Iya. Dan itu akan diulangi gitu loh. Ini kan rusak Republik ini. Hanya demi anak, ya, semua ratusan juta rakyat disuruh pusing mikirin. Iya. Gila nyariin kerja anak presiden gitu ini gitu loh. Motivasinya apa sih sampai kok balak sampai mengejar target itu? Ya jadi gini kan, hari ini kalau kita mau jujur kan sangat kuat, betul kata Bang Adi tadi, bahwa kepemimpinan ada beberapa pendapat dari penggiat demokrasi Jokowi itu, kalau dia mau ngomong sebetulnya negara itu adalah saya adalah negara gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa memisahkan antara negara dengan Jokowi. Tidak mungkin kita bisa memisahkan Indonesia dengan Jokowi ini sama aja nih, satu kesatuan. Nah, problem akarnya kan kalau kita lihat sebetulnya kan yang pertama kali adalah wali kota Solo naik ke Wapres, kemudian hari ini ada di Sumut ada Bobi, kemudian lagi ada putusan MA yang kemudian berusaha untuk mengakomodir Kaisang. Jadi ada anaknya satu jadi Wapres, anaknya satu mau diusung sebagai gubernur, mantunya juga diusung. Ini kan kegelisahan bersama. Nah kalau kita perhatikan lagi secara peristiwa politik ke belakang, di MK itu kan kalau putusan Pilpres itu kan ada namanya dissenting opinion. Di sana kita melihat bahwa ada perubahan sikap hukum yang berbeda. Jadi itu membuktikan bahwa ada hakim-hakim itu nggak memiliki cara pandang yang sama dalam putusan yang kemarin ini. Ada berapa rekomendasi yang dimasukkan, artinya kita ingin menjelaskan pasca putusan oleh Anwar Usman, iparnya Pak Jokowi, itu MK mengatakan bahwa kami ini bukan bagian daripada Anwar gitu. Dan putusan politik hakim ini tidak seragam. Nah kemudian pada proses putusan 60-70 ini kan terlihat bahwa sebetulnya kami MK ini tidak ada urusan dengan Pak Jokowi. Kami ini terlepas daripada kepentingan itu. Nah putusan ini kemudian disambut oleh orang-orang yang hari ini memang sudah merupakan kegelisahan. Nah persoalan itu kemudian diperuncing pasca DPR melakukan rapat di balik itu. Itu luar biasa gejolaknya. Guru besar UI, UGM, semua aktivis muncul. Dan memang hari ini kan kecenderungannya Pak Jokowi ini kan di ujung-ujung jabatan. Kita akan lihat apakah kekuatan Pak Jokowi pasca menjelang lengser ini akan semakin kuat atau justru akan semakin turun. Saya rasa ini pertempuran antara kepentingan, ada partai besar PDIP, ada partai kecil, ada kemudian partai yang menang dan tidak masuk parlemen, kemudian ada pertarungan antara Prabowo juga dengan Jokowi. Jadi Prabowo itu juga harus bermain di antara konflik yang hari ini muncul. Balik kan lewat keputusan politik ya. Iya. Bukan keputusan hukum. Iya. Sekuat apa keputusan politik itu bisa merubah keputusan hukum? Jadi gini, kalau di pertanyaan tadi saya jawab. Iya, kita agak memang nyala pejabat hukum ya. Jadi memang MK ini kan statusnya itu kan adalah menguji
undang-undang. Nah, balik ini sebetulnya pengen bikin undang-undang baru. Iya. Jadi MK ini kan dengan keluarnya nomor surat itu membuktikan bahwa surat itu keputusan sudah berjalan walaupun belum dilaksanakan. Nah, balik itu pengen bikin karena ini sudah ada, pengen bikin lagi nih undang-undang ya dibahas sama DPR. Jadi dia pengen bikin hukum yang lebih tinggi daripada putusan ini. Ini sebetulnya mengabaikan putusan MK, ada undang-undang baru lagi itu loh. Secara hierarki? Iya, lebih tinggi undang-undang. Ya karena MK ini kan statusnya itu hierarkinya itu sebagai penguji saja. Ya kalau memang yang dipersoalkan orang itu ada mekanisme politik yang berjalan secara cepat sekali. Ya dalam waktu kurang lebih 24 jam ada balik kemudian paripurna. Yang kemarin ada gerbang DPR yang dirobohkan itu, ada korban kata Bang Ade tadi, ini membuktikan bahwa memang orang sudah mulai sadar bahwa Indonesia ini bukan kerajaan. Indonesia ini tidak bisa dibangun oleh model-model otoritarian, model-model militeristik, model-model tirani gitu. Gaya-gaya feodal juga katanya. Iya, feodal itu tradisi Jawa. Dia ini untung anaknya cuma 3. Kalau anaknya 34 semua mau dijadikan gubernur. Oh ya ini kan mantunya, kan anaknya mungkin cewek kan, mantunya. Iya. Kan? Yang paling tua sudah wapres, yang satu mau didorong gitu. Bayangin loh, kalau anaknya 34. Bung Ade, ini kemarin mahasiswa ramai demo. Keputusan terakhir tertundanya ya, artinya pemberlakuan MK tetap dilanjutkan di 2024 ini, gitu kan? Redah nih. Ada lanjutan nggak menurut Anda? Saya yakin. Kenapa? Karena sampai hari ini kan PKPU-nya belum ada. Prof Jimli sudah bilang kalau sampai tanggal 27 tidak ada PKPU pengganti, artinya Iya. Kesang maju sebagai wakil gubernur. Iya. Dan kan sudah ramai juga, dia udah ngurus kelakuan baik. Iya. Ngurus administrasi. Artinya memang bisa berjalan seperti rencana ya. Ya rencana mereka. Iya. Itu rencana dia mahasiswa kan kita belum tahu. Kalau parlemen itu dia kuasai, kemudian istana dikuasai, ya bukan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Bangladesh baru-baru ini juga akan di copy paste oleh adik-adik mahasiswa kan gitu. Tapi katanya ada adik mahasiswa nih dibandingkan 98 sedikit lebih cengeng gitu. Kemarin iya, ya. Tapi kemarin malam, ya, Jumat malam dia tuh sampai dini hari lo aksi. Artinya nggak benar ya? Oh iya, kalau kemarin iya betul. Tapi kan tadi, ya seiring dengan perjalanan waktu, eskalasi tadi juga semakin menguat gitu, militansinya, kesadarannya muncul, gitu loh. Kohon sekarang sadarnya mahasiswa itu ada apa sih? Ya kalau jawabannya kalau baru sekarang, lebih baik sekarang daripada nggak sama sekali kan gitu. Karena saya di kemarin sudah bicara gitu kan, ini karena ada di mahasiswa terlambat ini gitu kan. Ya buat saya nggak ada istilah terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, itu prinsip saya gitu. Tapi kan hari ini kan mungkin tadi mereka sudah melihat ini nggak bisa ditolerir lagi nih apa yang dilakukan hari ini. Dan rezim ini kalau masih ngotot memaksakan diri, saya yakin Republik ini akan chaos. Ya kita lihat bagaimana kemarin satu tewas sudah di Bandung dan mungkin kita sama-sama nonton nih ya. Saya beberapa waktu yang lalu teman sekolah nanya nih, kebetulan kan saya aja yang dosen nih kan di grup WA nanya, bro itu kok udah aksi kok santai-santai aja nggak ada respon dari pemerintah. Saya bilang kayaknya karena belum ada molotov. Nah tadi malam saya lihat itu udah molotov malam ini lewat. Itu ngeri-ngeri sedap kalau sudah pakai molotov itu. Ya kan? Ya dilawan kan gas air mata sama molotov. Itu loh. Jadi hati-hati saya bilang, ini udah ada korban tewas. Dan kita lihat ya Trisakti kemarin luar biasa kerasnya menurut saya, ya polisi digebukin ya kan, dan ya saya cuma berani mengingatkan sekali lagi hati-hati, ya pakai akal sehat, jangan pakai libido kekuasaan gitu loh. Kalau Anda paksakan libido kekuasaan Anda, artinya
Anda siap-siap untuk hengkang dari Republik ini, Iya. seperti apa yang terjadi di Bangladesh. Ini kepemimpinan presiden sekarang ini dinilai kepemimpinan agak lain gitu kan. Agak lain gitu ya. Kayak judul film lah. Agak lain itu menghibur. Kalau ini bikin apa, penyiksaan buat kita kan gitu. Hanya karena apa? Mengamankan anaknya satu orang, ya kan? Ya kita disiksa ini kan gitu. Dipaksa diadain mahasiswa untuk demo kan nyiksa itu kan. Harusnya mereka bisa belajar di kampus kan. Makanya dianggap agak lain bandingin pemerintah sebelumnya gitu ya. Menurut Bung Haikal, yakin nggak ini akan berlanjut mahasiswa gerakan mahasiswa nih? Ya, jadi kalau kita sekali lagi iris satu-satu ya. Jadi memang sekali lagi kita mau katakan bahwa ada dua kepentingan sebetulnya. Kepentingan nomor 60 ini kan kepentingan parpol-parpol pemenang istana. Ada, tahulah ya, menang pileg itu siapa-siapa yang masuk istana ini. Nah, kemudian putusan 70 ini kan kepentingan Pak Presiden. Dengan ingin memaksakan anaknya masuk dalam pertarungan pilkada, baik itu DKI maupun Jateng kan. Nah, ada kepentingan ketiga. Kepentingan ketiga ini rakyat yang gelisah, penggiat demokrasi, pressure group, mahasiswa, akademisi, guru besar, kelas menengah dan seterusnya itu ingin mengawal MK dengan sebaik-baiknya. Nah, kayaknya itu ada kecenderungan isu ini akan menggeser, bahwa ada beberapa pendapat saya lihat itu Pak Jokowi ini akan dilengsarkan sebelum waktunya kalau ini dibiarkan. Makanya betul kata Pak Ade, jangan pakai libido kekuasaan, karena ada momentum ini. Karena Pak Prabowo pun sebetulnya secara politik dia ingin lepas daripada bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi kalau ada gerakan dari nomor 3 ini, jadi kepentingan nomor 1 dan nomor 3 ini bisa bersatu untuk melumpuhkan. Lepas gimana? Bayang-bayang lihat Enggak, jadi gini. anaknya jadi wakil. Enggak, sebentar. Ini kan masih Oktober kan peralihan presiden. Artinya masih ada jeda 1 bulan lebih lah, kurang lebih. Kalau kekuatan rakyat didukung dengan kekuatan parlemen, ini membawa isu bersama, makzulkan Jokowi sebelum waktunya misalnya, ini akan bergulir. Dan kalau ini Pak Jokowi dimakzulkan, orang-orang yang di lembaga negara yang memiliki irisan kepentingan yang pernah diangkat oleh presiden itu nggak takut lagi. Ini kan seluruh parpol ini kan takut dengan beliau ini. Takut karena tersandra, takut ada instrumen hukum yang bermain dijadikan sebagai alat pukul ya. Nah, mereka pengen lepas daripada itu. Jadi kalau ada gerakan rakyat yang masuk, ini akan bertemu nih dengan momentum yang sama. Kebetulan nih ada. Jadi kalau ada, betul kata, kalau PKPU ini nggak dipaksakan, nggak masuk diakomodir, maka rakyat akan bergerak. Jadi momentum ini sebetulnya ini soal hitung-hitungnya ini siapa, orang tinggal hitung nih, ini siapa, tinggal nyari titik temunya aja nih. Apakah nanti sama gayanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nanti? Kan masih juga ada waktunya itu anaknya. Iya, justru itu kalau kita lihat kan wacana desas-desus mundurnya Erlangga ini kan diduga kuat juga atas kehendak Pak Jokowi, karena munculnya Bahlil ini sebagai perpanjangan tangan Pak Jokowi, ya kan? Orang berpikirnya seperti itu. Ada juga desas-desus bahwa beliau jadi ketua Dewan Pembina. Kita nggak tahu struktur Golkar ke depan seperti apa. Yang jelas Pak Jokowi butuh perahu, butuh instrumen politik, butuh partai politik yang kuat. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ada statement dari Sekjen Hasto ya, yang menarik. Apakah Hasto yang pasca 14 Februari itu, pasca putusan pasca Pilpres kemarin, beliau udah mulai kencang tuh melihat Jokowi. Ada 2 partai kata Hasto yang punya potensi dibegal oleh Pak Jokowi. Yang pertama adalah PDIP, yang kedua adalah Golkar. Pak Jokowi pernah minta lewat Hasto mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ingin meminta ketua umum di PDIP. Dan kedua Golkar. Ini partai besar. Maka Hasto itu ngomong di media bahwa Pak Jokowi harus berjanji kepada publik dia tidak akan pernah mengakuisisi 2 partai ini. Nah, artinya dari istilah Hasto yang mengatakan yang demikian itu, maka Pak Jokowi ini kan sebetulnya butuh partai untuk mengamankan kelangsungan kepemimpinan Pak Prabowo. Di sana ada Gibran. Apakah Pak Jokowi akan dihargai dengan seberharga presiden atau enggak? Tergantung seberapa kuat dia punya pengaruh. Nah, ini sedang diuji nih dalam proses itu. Dan jangan lupa, dulu Pak Jokowi adalah bagian daripada PDIP. Dan PDIP sekarang sudah hengkang daripada Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Jokowi ini dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan politik yang berpotensi untuk melawan dirinya kalau dia nggak menjabat lagi.
ini ada istilah partai-partai itu bakal kena tebang tukang kayu gitu. Bukan bakal, kan udah ditembang beringin itu. Salah satunya bukan beringin gitu kan. Apakah nanti ada partai-partai lain juga kena tebang gitu menurut Anda? Dia kan konsepnya dua. Ada yang ditembang karena mungkin nggak bisa dikendalikan. Kalau yang bisa dikendalikan kayak PAN kan dia tinggal ngomong tanpa itu menterinya itu kan gitu. Itu kan secara implisit ini bisa diatur dan harus diperhatikan kan gitu. Dan saya berharap ya peta politik pasti 20 Oktober berubah. Ya, kalau ditanya ada Gibran di situ kan bisa diperlakukan seperti Maruf Amin kan gitu. Amin kan. Begitulah kira. Harus seperti itu. Iya. Tentu fenomena politik di nasional ini berpengaruh juga ke daerah. Ya. Kita mungkin bicara ke daerah. Pengaruh besar apa yang terjadi terkait dengan putusan MK, terus gejolak politik nasional sekarang ini, itu mungkin Bung Ande bisa menggambarkan. Harusnya peta politik berubah. Ya. Jadi kan kalau kemarin partai harus berkoalisi dengan angka yang dikeluarkan lewat GR di MK itu, peta politik secara otomatis berubah. Jadi kan misal nih, kalau di provinsi hari ini 2 calon yang menguat, masih bisa muncul 2 calon lagi. Ya. Kemudian di kota juga gitu. Tapi kan ini PDI harusnya bisa dorong sendiri kan sudah koalisi dengan Gerindra. Ya, tinggal Golkar. Golkar juga punya peluang untuk mencalonkan sendiri. Ya. Kalau enggak sebenarnya ya artinya bisa tambahan 2 dari 3 yang sudah ada kan, artinya 5. Ya. Nah kalau ini terjadi ya secara otomatis rakyat harus bahagia. Kenapa? Banyak pilihan. Ya, bisa menimbang memilih yang mana yang bilang kalau pilihannya 2 rusak semua kan susah milihnya. Terpaksa lah kita yang sedikit rusaknya kan gitu. Kalau bagus semua ya yang paling bagus yang bisa kita pilih kan gitu. Artinya nanti akan berubah, akan banyak calon nanti di pilkada. Harusnya kalau partai confidence, kalau partai punya kader. Persoalannya kan hari ini kan banyak yang nggak confidence nih, ya kan? Karena memang apa proses kaderisasi di partai nggak jalan. Partai itu ibarat hari ini kendaraan umum, ya, yang ketika ketemu misalnya satu halte nih di mampir, dia tanya, kamu mau naik bis kita, punya SIM, bisa nyetir, ayo ente langsung setir barang ini, kan gitu. Jadi nggak ada proses kaderisasi, minimal jadi kondektur dulu kan kalau mau nyopir itu. Itu minimal standar sekali kan. Kalau mau anggota biasa udah duduk manis-manis, nggak kerja. Kan gitu. Faktanya yang soal konfidensi ini kan orang confident karena dia mungkin sudah megang material, punya dana nih, keyakinan itu kan. Nah sekarang se-confident apa politisi-politisi di daerah ini? Ya. Karena belum tentu mereka juga confident ini kaitan dengan materi. Iya betul. Jadi kan kalau kita jujur fenomena oligar, fenomena bohir, fenomena donatur politik itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa politik di mana ada tokoh lokal dengan elektabilitas tertinggi tetapi tidak didukung dengan basis finansial yang kuat. Iya. Ini kan problemnya nih. Maka kemudian ada orang yang sudah confident, sudah cukup elektabilitas, punya finansial tapi kurang banyak, maka butuh dukungan-dukungan yang lain. Nah kalau kita lihat memang per hari ini untuk kota Palembang kan DPT-nya banyak sekali. Jadi untuk maju itu nggak pede kalau nggak ada dukungan donatur. Nah cuman yang jelas sebagaimana disampaikan oleh Bang Ade tadi bahwa ada perubahan-perubahan politik seharusnya terjadi kalau kita melihat dari fenomena MK ini. Kenapa? Karena dalam ini kan yang demokratis itu kan proses pemilihannya. Semua orang disuruh milih, partisipasi tinggi, stabilitas harus baik. Nah, cuman di level penentuan
kompetisi partai atau kompetisi calonnya itu nggak demokratis. Semuanya kan dipilih oleh ketum parpol dan elit-elit yang kecilnya itu. Nah harapannya dengan putusan MK ini ada partai-partai kecil yang ada tokoh-tokoh lokal berharap dengan partai besar, dia nggak perlu lagi dengan partai besar. Dia bisa dengan kumpulin dengan partai-partai kecil, bisa maju secara confident untuk bertarung dengan calon-calon yang lain. Harapannya seperti itu. Nah yang kedua, akan ada peluang sebetulnya pasca perubahan politik di internal Partai Golkar dengan munculnya Bahlil Lahadalia itu, B1 KWK itu bisa direvisi, bisa diedit ulang. Kandidat yang sudah 200 lebih yang mendapatkan B1 KWK itu, itu sudah was-was nih. Apakah saya pilihannya dua? Apakah saya harus bayar ulang? Ataukah rekomendasi ini akan lari ke partai yang lain? Nah kalau kemudian Golkar ini akan merekomendasikan nama lain, tentu partai lain yang sudah mengeluarkan rekomendasi juga akan lirik ini kira-kira maharnya lebih besar atau enggak. Nah tentu ini secara umum akan merubah paling tidak peta di level ini. Artinya B1 KWK itu bukan jaminan bahwa partai itu sudah resmi mengusung. Iya. Bisa dicabut juga artinya. Kan begini, segala sesuatu itu bisa terjadi, apa sih nggak bisa? 3 menit terakhir aja sebelum putusannya bisa berubah. Misal Bang Rahmat dapat rekomendasi, saya bilang saya punya, misalnya iya itu 3 menit lalu udah nggak berlaku. Bisa aja seperti itu. Nah ini yang terjadi. Nah, kemudian ini kan partai-partai koalisi ini kan trennya sudah bagi warna nih. Ini warna kuning, warna merah, warna jingga, warna ungu. Wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan tinggal dibagi. Ini agak merah, ini agak kuning, gitu-gitu lah ya. Nah putusan MK ini kan merubah semuanya. Artinya harus ada kocok ulang di bawah ini. Nah tentu dalam hal ini sebetulnya peluang-peluang ada sebetulnya yang jadi gini. Ini kan pemilu pilkada serentak ini kan betul-betul serentak, betul tahun ini. Jadi artinya kita akan ketemu pilkada 5 tahun sekali. Ada upaya dari partai koalisi untuk menyeragamkan peta politik lewat koalisi pemenang pilpres. Jadi pilpresnya siapa orangnya, partainya apa, ke bawah juga sama harapannya seperti itu. Nah putusan MK ini ingin merubah itu sebetulnya. Ada peluang tidak seragam. Nah dalam demokrasi sebetulnya nggak boleh seragam. Karena keseragaman itu akan dekat dengan upaya-upaya kecenderungan ke arah tirani. Nah itu yang sebetulnya yang diharapkan oleh banyak orang. Tadi kota Palembang bisa berubah. Di Sumsel ini ada peluang OI, yang kota kosong ubah, yang peluang. Tapi dengan adanya, kalau ini sampai betul diakomodir lewat PKPU, maka semuanya bisa sangat mungkin. Seberapa besar keberanian orang-orang ini atau polisi-polisi yang kemarin keluar maju, totonya nggak maju nih? Ya sebenarnya kalau ditanya yang maju itu dikit atau banyak yang mau. Persoalannya selama ini selain persoalan tadi dibatasi oleh faktor koalisi yang berakibat pada high cost politik tentunya, karena sejumlah uang harus keluarkan sebagai mahar di awal. Nah sebenarnya ini bisa menurun minimal kecil, tapi kan tentu hanya orang-orang yang punya modal tetap yang bisa ikut di dalam kontestasi. Berarti tetap dia akarnya oligarki. Iya. Jadi nggak bisa. Selagi masyarakat tidak kenyang dan masyarakat tidak melek politik, mereka jangan pernah berharap ya. Apalagi akademisi kayak saya. Kalau bisa ngomong, punya konsep dan sebagainya, mau maju. Lo siapa gitu loh. Nggak ada makan siang gratis bro gitu ya. Selesai karena ngomong apa. Toria konsep aja nggak cukup ya. Oh enggak juga. Konsep ada kok. Karena konsep masa dikalahkan ya. Dia Bung Ade, saya juga apakah nanti situasi ini kedepannya akan lebih baik nggak menurut pandangan Anda? ya harapan kita seperti itu. Nah tinggal bagaimana pelembagaan politik ini betul-betul maksimal kan gitu. Supaya apa? Ya minimal di internal partai kaderisasi itu jangan. Jadi dia nggak lagi dorong ngapain cari orang luar gitu loh. Iya. Itu banyak kok kader-kader yang mumpuni. Nah ini kan kita harapkan ke depan seperti itu. Jadi nggak ada lagi lah jualan kendaraan politik gitu loh. Ini yang kita harapkan ke depan. Nah itu butuh komitmen bersama gitu loh, seluruh stakeholder ya.
seluruh elit politik pikirannya harus sama. Bahwa negara ini milik bersama, ayo kita kelola sama-sama. Bahwa Anda punya orang terbaik, ayo saya juga punya, kita adu gitu. Silakan gitu. Siapa yang dipilih mendapat kepercayaan, ya selesai pesta, ya sudah kita dorong ini, kita perkuat gitu loh. Anda belum beruntung kan gitu. Nah kita yang beruntung, ayo sama-sama. Yang ada kan ini enggak, kalah, dendam, memusuh, ini enggak sehat. Artinya apa? Kita siap menang tapi enggak siap kalah. Sebenarnya kalau saya bilang kita ini belum siap lah berdemokrasi. Kenapa saya sering ngomong, kenapa sih kita semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa? Cita-cita konstitusi itu kan jelas, bukan dimak gampang kok kita baca. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, memakmurkan. Kenapa yang begini aja nggak selesai? Kan gitu. Karena di kepala kita nggak seperti itu gitu loh isinya. Kalau kita berpikir bahwa kita hadir sebagai elit, kebetulan mendapat uang itu, tugas kita ini mewujudkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Selesai persoalan. Nah, untuk bisa sampai ke sini, ya rakyat tadi harus kita cerdaskan. Jangan kita rawat kebodohannya, kita pelihara kemiskinan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Itu problemnya gitu loh. Syarat demokrasi itu dua. Rakyat kita belum siap untuk demokrasi langsung ini. Politik elektoralnya belum siap. Nah kita begitu bangga, begitu senang, begitu bahagia. Tapi lupa kita belajar dari Amerika. Amerika sampai hari ini presidennya belum pernah dipilih langsung. Lah kita dari RT sampai presiden kita pilih langsung. Dia per ini ya, per distrik ya. Iya, itu untuk parlemen. Tapi kalau untuk presiden ada tahap Electoral college. fancy, ya. Kemudian ada pemilihan electoral college. Nah, electoral college inilah yang memilih presiden, sama dengan kita dulu milih MPR. MPR yang milih presiden. Dari siapa yang terpilih electoral college ini, kita bisa pastikan dia dukungannya ke Partai Demokrat misalnya, atau ke Partai Republik. Nah, kita kan kenyang di sanjungan, wah hebat, paling demokrasi. Lupa syarat demokrasi itu dua. Ya. Pertama, rakyat kenyang. Kenapa kenyang ini nomor satu? Karena tidak akan pernah ada akal sehat, nalar, bekerja, jika perlu lapar. Kedua, melek politik, bahwa mereka paham, ya, pejabat politik, elit politik itu tidak lebih dari outsourcing, ya, pekerja yang 5 tahun sekali bisa kita ganti. Kalau nggak bagus kan namanya nyari pembantu, nyari klien gitu kan, paman aja semuanya, klien masalah nggak bagus ganti, cuma tunggu itu kan sirkulasi elit kan 5 tahun sekali. Nah masyarakat kita nggak sampai logikanya situ. Jangan kan mau bicara sirkulasi elit, jangan-jangan ya lampu jalan 12 jam tuh mereka nggak sadar itu nggak gratis loh, ya. Di Palembang aja 200 miliar loh satu tahun pendapatan dari pajak penerangan jalan. Nah, mereka peduli ketika lampu mati gitu loh. Harusnya mereka marah. Ya toh, udah berkontribusi buat negara tapi negara aban. Nah, masyarakat kita belum sampai di level itu. Begitu banyak kan kontribusi kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita dipajai. Oh ini zaman Jokowi naik PPN 10%, naik 11%, tahun depan 12%. Belum yang lain-lain dipajak. Kita sampai perah, sementara para pengusaha dapat fasilitas, dapat karpet merah. Kan lucu. Kita disiksa. Sementara pemilik kedaulatan kita, ini aneh republik ini nih. Pelayan jiksa majikan. Ya pelayan mereka outsourcing gitu. Ya 5 tahun sekali, kalau kita tidak senang bisa kita ganti, kita berhentikan, kita tukar sama yang lain. Ini ada masukan pertanyaan nih, Bung Ade, Bung Haikal. Ternyata aksi mahasiswa kemarin juga itu bukan menggugat Jokowi saja, tapi juga tentang sistem demokrasi yang kadang dikuasai oleh Kim. Nah imbasnya nanti kan ke daerah gitu kan, termasuk dinasti politik. Nah itu pandangan Bung Haikal lah seperti apa? Ya kan kalau kita lihat yang dikhawatirkan ada monopoli, sebetulnya monopoli politik. Yang kedua kan isunya kan soal PT, parliamentary threshold di level kabupaten, di level pilgub, di level pilwako, di level pilbub.
Nah MK ini kan pengen menghancurkan semua ini, jadi nggak berlaku semua ini. Yang berlaku aturan MK, partai yang menang pemilu, partai yang menang parlemen maupun yang tidak sama nih. Nah ini sebetulnya menguntungkan bagi partai-partai kecil, orang-orang lokal yang punya kapabilitas politik, yang punya kemampuan, yang punya gagasan, yang punya harapan itu bisa masuk lewat jalur-jalur ini. Nah mudah-mudahan ini berjalan. Nah yang kedua memang soal koalisi Kim ini kan menang karena beliau digandeng oleh Pak Jokowi. Jadi ada Pak Jokowi yang masuk ke situ. Jadi sebetulnya nggak benar juga kalau ini terpisah antara Jokowi dan Kim. Jadi Kim ini adalah representasi kekuatan Pak Jokowi pemenang Pilpres. Nah kalau ini berhasil, maka kalau ada isu sebetulnya apa dampaknya, misalnya kalau Pak Jokowi mundur atau dimundurkan sebelum Oktober, maka orang-orang yang tersandra hukum oleh Pak Jokowi itu akan terlepas. Orang udah mulai nggak berani nih, nggak perlu takut dengan Pak Jokowi gitu. Nah kedua, orang udah mulai belajar berdemokrasi karena putusan MK ini akan membuktikan menjadi pelajaran penting bahwa tidak boleh ada kesemena-menaan, tidak boleh ada monopoli. Itu yang sebetulnya diharapkan. Yakin nggak Jokowi akan mundur sebelum Oktober? Kita lihat konstelasi ke depan, kita lihat karena arah isunya belum ke arah situ. Nah kemudian Tapi dari keyakinan Bung Haikal agak berat sebetulnya, kecuali kalau gimana? Terus saya yakin. Lah iya kan kemarin juga 98 kan gitu, satu tewas di Trisakti, ya, kemudian di Atmajaya, di Lampung tewas, di Palembang tewas, akhirnya membuncang dia. Nggak mungkin dalam politik. Jadi jangan dilawan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, ya, ini kan belum lama nih Bang Landes. Iya. Putih tapaknya lari ya kan. Jadi yakin ya Oktober bakal mundur ya? Saya yakin kalau ini tetap dipaksakan. Kan gitu, paksakan lah. Kita tes kan gitu. Ya kalau saya itu aja, karena kan ini sejarah nih. Ya, bukan duga-duga atau apa. Sejarah kan selalu berulang. Ya. Mulai kan dari Trisakti itu, ya, Lang Mulyana, ya kan, dan kawan-kawan, kemudian di Semanggi 1, Semanggi 2, di Lampung, di Palembang, Mayor Radiansa, saya ada di sana gitu loh. Tadi ada pertanyaan juga soal imbas keputusan MK juga tadi. Apakah ada perubahan situasi politik ini? Mungkin dari Bung Ade. Nanti apakah nanti di pilkada juga nanti akan terpecah juga nggak? Ini ada dualisme di partai. Jadi gini, di beberapa daerah kan pola koalisi yang dibangun itu tidak selalu inherent dengan apa yang terjadi di nasional. Ya buktinya nggak usah jauh-jauh lah. Di kota Palembang ini bisa kawin PDI sama Gerindra. Ini kan di daerah-daerah strategis saja terjadi, seperti kan ini Banten, ya kan. Ini kan awalnya kan itu Banten sama DKI, ya kan. Jadi ada Jawa Tengah juga yang coba dikondisikan seperti itu, gitu loh. Artinya di bawah ini cukup lentur lah ya, kan? Tergantung kepentingannya seperti apa gitu. Karena tadi mereka kan orientasinya kekuasaan. Kalau bicara kekuasaan kan yang mana yang paling menguntungkan buat mereka untuk mendapatkan ruang untuk berkuasa. Itu. Jadi sangat cair kalau saya pikir, apalagi kalau kita bicara sampai ke daerah. Tidak terlalu berpengaruh juga ya. Ada pengaruhnya, cuma mungkin tidak besar. Itu jadi alat aja komunikasi kan, memudahkan komunikasi. Di pusat kita koalisi, mana kita tidak sini koalisi, itu kan jadi alat aja untuk mempermudah komunikasi politik gitu loh. Dan pendekatannya kan bisa langsung pendekatan elit kan gitu. Beda kalau misalnya kasusnya kan misalnya sudah terima mahar dan sebagainya, yang enggak nyenyak tidur itu kan ya sudah selesai urusan mahar politik, dirubah sama si Bahlil. Nah ini yang buat orang rusuh kan itu.
Itu saya pikir gitu. Jadi sangat lentur lah ya kalau di level daerah. Mungkin masuk closing statement lah dari Bung Haikal gimana? Ya, banyak orang melihat bahwa memang proses politik ini kan hanya dalam prosesi pemilihan saja. Ribut-ribut pemilih, tahapan pemilu sampai dengan kotak suara. Orang lupa bahwa proses demokrasi itu berjalan setelah itu. Jadi proses kita itu sebetulnya startnya itu adalah mulai ketika KPU memutuskan, MK memutuskan, sampai ada pelantikan. Nah setelah itulah proses demokrasi berjalan. Nah persoalan kita nggak ngawal itu pemerintahan. Nah perlu diingat bahwa dalam demokrasi, sebagaimana tadi Bang Andi juga katakan bahwa dalam demokrasi pemerintah itu adalah orang yang diperintah. Jadi nama lain orang yang pemerintah itu adalah orang yang diperintah. Jadi sebetulnya proses pilkada ini adalah kita sedang mencari siapa yang akan kita perintah. Karena dia adalah orang yang kita perintah, perlu kita kawal. Sehingga perwujudan demokrasi yang ideal yang diharapkan untuk rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu, jadi ini bisa terjadi. Kemudian kesejahteraan yang dicita-citakan itu semakin hari akan semakin baik. Ya saya ingat pesan almarhum ayah saya, nak, kalau Anda ingin dihormati oleh orang lain, hormati diri Anda. Itulah cara Anda untuk menghormati orang lain. Nah dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan pada seluruh elit, pada presiden, kalau Anda ingin dihormati oleh rakyat, hormatilah keputusan MK. Kalau Anda membangkang terhadap keputusan MK, jangan salahkan kalau rakyat melakukan pembangkangan sipil. Saya pikir itu. Oke, baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.